Oh my god, aku ke kamar, aku nangis, terus itu suami aku datengin aku kan, "Kamu kenapa nangis?" Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja sampai hari ini tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Untuk di Jakarta sekarang itu sudah jam 3 sore ya. Tuh, Jakarta jam 14.56. Jadi sudah jam 3 sore dan kurang 3 jam lagi teman-teman. Semangat. Di sini itu masih bayangin ini masih jam 10, jam 9.56 ya teman-teman ya. Masih lama buka puasanya. Kalian tuh beruntung banget ya yang di Indonesia ya, karena puasa kalian itu 3 jam lebih sedikit daripada yang ada di Perancis ya. Kalian imsaknya itu jam sekitar 4.26 ya, 4.30. Di sini itu imsaknya jam 4.50, jadi sekitar 20 menit lebih lebih lambat ya di sini ya. Tapi bukanya di sini itu jam setengah 10 malam guys. Jadi itu kita harus nunggu mataharinya lagi terbenam. Jadi beduk maghribnya itu jam segitu. Kalian sangat beruntung karena di sini tuh bayangin kalau misalnya kalian puasa sampai jam setengah 10 malam. Oh, lapar banget. Tapi masih beruntung lagi di sini daripada ada di negara-negara lain yang lebih lama ya puasanya, bisa sekitar sampai 20 jam. Bayangin 20 jam. Jadi kalian tuh baru baru beduk maghrib, baru iftar, makan ya, buka puasa, terus itu tiba-tiba 4 jam kemudian atau 3 jam setengah kemudian itu sudah imsak. Jadi itu seharian kalian cuma makan 1 kali ya untuk puasa ya. Dan tetap semangat puasanya. Bersyukur karena sudah diberi kesehatan juga ya sampai hari ini bisa menjalankan ibadah puasa. Kita doakan untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang positif corona, atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan semoga juga virus ini cepat berakhir ya teman-teman ya. Jadi guys, untuk konten hari ini itu memang agak berbeda dan aku berharap untuk kalian tidak salah paham dulu dengan judul konten ini ya, karena kenapa aku nggak suka dengan Facebook, Instagram atau sosmed orang Indonesia. Kalian harus nonton video ini sampai habis, jadi kalian nggak salah paham. Oke. Jadi kalian jangan salah paham dulu, disimak dulu baik-baik kenapa, dan nanti kalian juga bisa melihat apa sih ternyata dibalik judul yang nggak terlalu enak didengar gitu ya, karena aku juga orang Indonesia. Gimana kamu nggak suka ngelihat sosmednya orang Indonesia, orang kamu juga orang Indonesia, gaya banget sih gitu kan ya. Jadi dibalik cerita ini itu tuh guys ya, sampai aku tuh nangis-nangis, sampai aku tuh depresi ya, kalau bisa dibilang depresi setiap ngelihat sosmed. Nggak stabil lah hormon aku ya pada waktu itu ya. Konten ini itu sebenarnya tentang kehamilan aku ya. Jadi waktu aku hamil Evan, kalau aku ingat sampai sekarang ya, itu tuh bener-bener masa-masa yang senang tapi sedih, tapi stres, tapi depresi. Jadi campur aduk ya guys ya. Dan kalau aku ingat-ingat lagi ya, banyak banget pikiran buruk aku waktu itu ya. Karena memang aku akan ceritain kenapa, oke? Awal kehamilan aku itu, aku memang tidak memprediksi bahwa aku akan hamil waktu itu ya, karena sebenarnya aku sedang mengkonsumsi pil KB. Aku dan suami aku itu tidak berpikir untuk memiliki anak sebelum sepertinya waktu itu setelah 3 tahun pernikahan baru aku pengen hamil. Jadi itu udah kehamilan itu tuh memang aku tuh mau rencanakan 3 tahun setelah pernikahan. Setelah itu aku hamil 1 tahun, jadi kayak 4 tahun pernikahan aku punya anak gitu loh. Aku ingat banget karena waktu itu adalah tanggal 22 Januari, dimana sahabat aku, Indri ya namanya, dia tuh melahirkan seorang putri kecil bernama Rizeta. Jadi Rizeta itu lahir, dan aku selalu ya keep kontak sama teman sahabatku ini ya. Jadi setiap dia udah mau kontraksi atau dia mau, oh ya aku udah mau kontraksi nih, mau ke rumah sakit, jadi tuh selalu tahu ya. Dan waktu itu suaminya itu yang nge-WA
di grup ya, memang kita punya grup, aku dan sahabat lainnya itu memberitahu bahwa dia itu sudah melahirkan. Dan nggak tahu kenapa pikiran aku tuh langsung menuju ke bayi gitulah, apa ya, nggak bisa dijelasin. Jadi perasaan aku tuh kayak aku tuh juga kayak seorang ibu gitu melihat bayi foto dari Rizeta ini ya. Jadi tuh kayak apa aku hamil gitu ya. Jadi tuh langsung pikiran itu tuh nggak ada sama sekali yang sebelumnya aku tuh nggak ada mikir sama sekali kalau aku tuh hamil. Jadi aku tuh mikir minggu sebelumnya itu kalau misalnya aku tuh kayak nggak enak badan, masuk angin, tapi memang karena waktu itu cuacanya itu buruk ya di sini ya, jadi itu tuh benar-benar dingin, jadi aku tuh merasa mungkin aku masuk angin gitu ya. Jadi aku tuh nggak enak badan, masuk angin, dan aku ingat banget waktu itu aku lagi pengen banget makan ceker ayam. Dan aku tanya, kamu tahu nggak di mana beli ceker ayam? Dan dia bilang Adidas. Oh, Adidas. Jadi guys, bahasa Filipinanya ceker ayam itu Adidas. Jadi aku tuh ke toko di kan ya, yang dikasih tahu sama pegawainya si Julian ini tadi, dan aku tanya, Pak, ada Adidas gitu. Oh iya, ada Adidas. Jadi aku dikasih lah ceker ayam itu, dan aku tuh mual banget ngeliat ceker ayam itu. Aku masak tuh ceker ayam dan kayaknya aku tuh gak mau makan, jadi tuh masak itu aja udah kayak mual banget ya guys ya. Padahal tadi aku pengen banget di ceker ayam, tapi kok jadi kayak gini ya. Dan setelah aku dapat kabar teman aku melahirkan itu, aku langsung bilang sama Julian, kamu bisa nggak beli test pack gitu kan? Hah, kenapa? Jadi dia tuh kaget, kenapa kamu mau test pack? Kamu kan minum pil KB. Iya, tapi aku tuh kayak ngerasa nggak enak badan. Terus tuh Indri tuh lagi sudah melahirkan, dan waktu aku ngeliat bayinya tuh kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu di pikiran aku. Ya udahlah, beli aja, beli 2, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa lah, coba aja. Ya tapi kan kamu lagi pil KB gitu kan. Kalau ditanya kamu telat nggak tahu. Jadi guys, karena dengar aku bilang beli test pack, Julian itu panik ya. Panik gitu. Jadi jam 8 pagi jam 8 pagi dong dia itu ke apotik, dan apotiknya itu belum buka. Jadi dia tuh nunggu di apotik 30 menit di depan apotik. Terus itu pegawai apotiknya tuh bilang, yang ngapain kamu sampai nunggu di depan apotik kayak gitu, penting banget ya. Ya, ini penting banget katanya gitu. Jadi itu test pack, dan pegawai yang di apotek itu ketawa dong. Oh, jadi karena test pack, iya. Terus dia bilang semoga kamu menjadi papa. Terus tuh Julian tuh nggak tahu mau seneng atau enggak menjadi papa ya, karena bener-bener kita itu merencanakannya itu baru tahun depan ya. Jadi dia tuh bener-bener agak-agak shock gitu. Dan waktu aku test pack, dan ternyata positif dong. Garisnya itu kayak 1, terus itu kayak satunya tuh kayak pudar-pudar gimana gitu kan. Tunggu lagi, dan garis satunya itu langsung terang gitu ya. Jadi tuh 2 garis, terus aku langsung ngeliat ke Julian, oh my god. Jadi tuh aku tuh gak tahu harus bahagia atau kaget. Jadi tuh bener-bener shock, kaget, dan aku tuh gak nyangka banget kalau misalnya aku tuh hamil. Donc ce matin je suis allé en Fiat 500, la première voiture de ta mère, mais elle n'a pas encore le code ni le permis. Elle est en train de le passer, et toi aussi tu devras d'ailleurs. Et je suis parti ce matin à 8h15 pour aller à la pharmacie chercher les tests de grossesse. Et j'en ai acheté 2 pour être sûr, et là je reviens et elle a 2 barres, elle est enceinte. C'est un truc de fou. Bon, ben je t'aime déjà, mon fils ou ma fille. Et on a hâte de te rencontrer. 2 minggu sebelumnya itu guys, aku tuh main ski, tau nggak? Jadi aku tuh belajar main ski dengan instruktur gitu ya, dan aku tuh jatuh banyak banget. Karena kan namanya belajar ya, pertama kali aku belajar ski itu pasti jatuh. Dan aku juga mengkonsumsi buat mabuk itu loh, Antimo. Jadi aku tuh juga minum Antimo pulang balik ke gunung itu. Bayangin dong guys, Antimo itu bener-bener keras banget ya, apalagi kalau untuk ibu hamil itu bener-bener bahaya ya.
Jadi aku udah jatuh banyak kali, aku udah minum antimo itu bolak-balik ke gunung, dan aku tuh bener-bener takut banget kalau misalnya ada apa-apa ya guys ya dengan kandungan aku. Jadi waktu itu mungkin aku baru seminggu atau 2 minggu hamil ya. Jadi di sini tuh kalian harus menunggu sampai usia kandungan kalian itu 3 bulan baru kalian bisa ke ginekolog, ke dokter kandungan. Jadi nggak kayak di Indonesia, kalian 1 bulan atau baru tahu kalian hamil, kalian ke dokter, kalian periksa gimana keadaannya, itu masih bisa ya. Kalau di sini itu benar-benar harus waktu kalian telepon dokter, ya istri saya ternyata hamil dan itu positif. Oke, jadi bikin pertemuan ya Pak ya. Oh iya, kapan? 3 bulan lagi. Oh my god. Jadi aku tuh bisa ketemu dokter 3 bulan setelah aku tahu aku hamil. Jadi aku tuh bener-bener selama 3 bulan itu tuh takut ya, karena jadi aku sudah minum tuh antimo, aku jatuh-jatuh gitu, dan aku takut itu ada apa-apa guys ya. Tapi memang benar sih, karena selama 3 bulan itu kalian nggak terlihat ya, jadi belum terlalu besar mungkin janinnya itu untuk dilihat dengan USG itu. Makanya itu memang pertemuannya itu dijanjikan 3 bulan kehamilan. Nah, sebelum 3 bulan itu ya guys ya, jadi setelah aku tahu aku hamil itu ya, mungkin jadi pikiran aku tuh tahu kalau misalnya oh ternyata aku tuh mual, oh ternyata aku tuh kayak masuk angin karena aku tuh hamil. Dan setelah itu guys, aku langsung drop banget, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa apa-apa. Dan aku tuh nggak bisa cium bau kamar gak bisa cium bau kamar ini. Jadi tuh aku tuh bener-bener kayak orang ketakutan di bawah selimut. Dan aku tuh nggak suka juga bau dari deterjen itu dong, ya ampun. Jadi tuh guys bener-bener parah banget. Baju aku itu aja aku nggak suka, bau sampo rambut aku nggak suka, jadi bau badan aku tuh aku nggak suka, bau badannya Julian apalagi aku nggak suka banget. Terus dia bilang oke, aku nggak pakai apa-apa, nggak pakai deodoran, nggak pakai apa, tetap aja nggak suka aku baunya. Ya udah, kalau misalnya mandi nggak usah keramas, nggak usah pakai air aja katanya gitu. Jadi guys, aku tuh sempat mandi nggak pakai apa-apa guys ya, nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, jadi cuma ngebilas gitu aja karena aku tuh muntah-muntah dong. Cium bau sampo, bau sabun itu ya aku nggak suka banget. Dan bau kamar juga aku nggak suka. Jadi itu bau bau di luar, kayak bau apa sih namanya, karena waktu itu lagi salju ya, jadi bau salju gitu aku juga nggak suka. Jadi segala apapun bau-bauan itu aku nggak suka, yang ada baunya itu aku nggak suka, walaupun yang nggak ada baunya itu juga nggak suka. Jadi itu bener-bener aku tuh muntah gitu ya, seharian penuh. Dan ini itu selama 6,5 bulan guys aku sakit gitu. Jadi aku tuh cuma tidur di kamar mandi, makan dibawain, dan itu pun aku makannya itu guys, sumpah itu pun aku paksa banget. Dan aku nggak bisa ke dapur, aku nggak bisa keluar kamar selama bener-bener yang nggak bisa keluar kamar itu 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan setengah. Setelah aku ke dokter itu ya, aku udah mulai pikiranku tuh kayak harus positif, karena aku lihat bayinya itu ya guys ya di monitor itu ya. Setelah itu aku ngedengar detak jantungnya, nih aku liatin ya. Setelah aku ngelihat itu, jadi kayak pikiranku itu lebih positif. Jadi ya, pikiranku tuh lebih memotivasi bahwa aku harus makan demi bayi itu yang tadi aku lihat itu kan. Jadi aku nangis, aku harus makan. Jadi itu aku makan, muntah lagi, minum, muntah lagi. Itu sampai waktu usia 5 bulan kalau nggak salah ya, sebelum 5 bulan. Dan aku bener-bener dropnya banget, sampai waktu aku minum air putih itu tuh bener-bener nggak bisa masuk guys ya.
Jadi aku minum air putih doang, itu udah nggak masuk sama sekali. Jadi akhirnya aku ke UGD ya guys ya, karena aku bener-bener udah lemes banget, dehidrasi ya. Aku tuh kayak mau pingsan-pingsan gitu. Jadi akhirnya aku dibawa aja deh, kok aku jadi pusing ya memikirkan itu. Jadi aku langsung dibawa ke rumah sakit dan aku harus dirawat ya karena bener-bener dehidrasi. Jadi guys, waktu aku mau diinfus tuh ya, mau dimasukkan cairan tuh guys ya, aku tuh dicoblos di mana-mana dong. Coblos di sini, coblos di sini, coblos di sini, dicoblos di sini, dicoblos di sini, dicoblos. Jadi aku tuh kayaknya dicoblos 6 kali dan nggak ada yang bisa ini ya, karena saking aku dehidrasinya itu tuh bener-bener susah banget jarumnya itu apa namanya. Jadi tuh kayak pembuluh darahnya itu pecah gitu loh, pecah gitu. Gara-gara bener-bener aku tuh dehidrasi banget. Dan akhirnya waktu itu aku inget banget aku di infus itu di sini dong guys. Di sini kalau nggak salah. Di sini. Kayaknya ada bekasnya deh di sini. Jadi aku tuh diinfus di sini dan itu sakit banget. Dan setelah kayak berapa jam gitu guys ya, itu tuh kayak darah terus gitu loh. Apa namanya? Kayak bengkak gitu. Akhirnya dipindahlah di sini. Dipindahlah di sini. Itu tuh sakit banget guys, sakit banget. Kan kalau di Indonesia itu biasanya di sini ya, biasanya di sini atau di mana ya? Kalau waktu itu sih aku pernahnya sih di samping sini ya. Samping sini. Memori yang indah tapi tidak indah juga. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, ini ada fotonya waktu aku di rumah sakit ya. Jadi guys, menurut dokter aku tuh kena yang namanya hyperemesis gravidarium. Jadi itu adalah kondisi morning sickness yang ekstrim pada masa kehamilan dan ditandai dengan mual dan muntah yang parah. Kondisi ini menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit dan keton dalam darah, serta penurunan berat badan yang signifikan. Dan waktu itu aku kehilangan berat badan kalau nggak salah 6 kilo. Jadi guys, berat badan aku, kalau kalian mau tahu, berat badan normal aku itu 40 kilo. Dan waktu itu aku kehilangan 6 kilo, jadi aku cuma 34 kilo. Bayangin dong guys, sumpah. Jadi aku tuh bener-bener kempot. Badan aku tuh habis banget. Sampai apa sih namanya, tulang rusuk aku yang di sini tuh kelihatan banget. Kelihatan banget kayak tulang skeleton, tau gak? 34 kilo, bayangin, dengan tinggi aku 161, 162 ya tinggi aku. Jadi kalau misalnya kalian tahu Kate Middleton itu selama 3 kehamilannya dia juga kena HG juga ya guys ya. Jadi aku singkat aja HG. Jadi dia juga kena HG. Dan kalau misalnya aku membandingkan diri aku ke orang lain yang lebih parah, itu aku merasa lebih beruntung guys. Jadi buat kalian mungkin yang sekarang sedang mengalami HG ini, tetap semangat. Dan kalau misalnya dari pribadi aku selalu ngelihat yang lebih parah daripada aku, supaya aku tuh bisa, aku tuh lebih beruntung daripada dia. Jadi tuh aku tuh lebih bersyukur gitu kan. Kalau misalnya aku melihat teman-teman aku yang hamil dan mereka bisa makan apa aja, biasa aja, itu bener-bener buat aku jadi drop gitu ya. Tapi sebaliknya kata suami aku, jangan ngelihat yang parah-parah gitu, nanti kamu malah berpikiran yang enggak gitu kan. Tapi buat aku tuh enggak, buat aku tuh malah itu menjadi penyemangat aku untuk bersyukur, lebih semangat gitu kan untuk menjalani kehamilan itu. Walaupun kadang-kadang beberapa saat ya, beberapa hari gitu aku drop down hormon yang nggak jelas gitu, yang nangis nggak jelas, drama. Jadi di saat itu guys, kalau misalnya aku ngelihat sosial media dari teman-teman yang di Indonesia, geleng-geleng nangis. Jadi aku tuh waktu ngelihat gitu ya, kadang-kadang kayak ngelihat story gitu ya, terus tuh ngelihat apa ya, makanan guys. Jadi intinya masalahnya dari konten ini itu, kenapa aku tuh nggak suka dengan orang Indonesia di sosial media, karena mereka itu posting makanan. Jadi semenjak aku sudah sembuh itu ya, maksudnya bukan sembuh banget sih, kayak waktu kehamilan 6,5 bulan itu kan aku sudah mulai bisa makan. Dan rasa pengidamanku, kayak ngidam gitu,
itu tuh mulai muncul guys. Jadi aku tuh pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, dan kalau nggak kesampaian aku tuh nangis, dan aku tuh kayak merasa apa sih namanya, terpuruk gitu loh, kayak ya ampun ya Allah, kenapa sih aku tuh hamil dan aku tuh kenapa sih ada di Perancis ini. Dan jadi aku tuh benci banget, kayak kenapa sih aku di sini. Coba kalau misalnya aku di Indonesia, aku bisa langsung pesen di Gojek, aku langsung bisa pesen ini pesen itu, dan aku bisa makan banyak dan bayiku bakal sehat. Nah kalau misalnya aku di sini, aku tuh nggak ada yang masakin, aku nggak bisa masak karena aku nggak bisa apa namanya, nyium baunya itu, dan di sini juga bahan-bahannya juga terbatas dan aku nggak bisa masak. Siapa dong yang masakin aku kan? Kalau misalnya, jadi tuh guys, bener-bener dramanya ibu hamil ya. Jadi aku tuh nelpon apa orang tua aku, nangis, aku tuh lagi pengen bakso tapi aku tuh nggak bisa masak, nggak bisa cium baunya itu. Dan temen aku dong di Instagram lagi apa sih namanya, ngepost bakso yang ada bakso gerobak ke biru itu yang ada di Bali. Jadi setelah itu aku tuh kayak pengen banget ngeblok. Jadi aku tuh pengen banget ngeblok semua orang Indonesia yang ada di sosmed aku, cuman karena mereka posting makanan. Jadi aku benci banget. Dan aku sempat juga jengkel sama temen aku yang sahabat aku yang ibunya mamanya Rizeta tadi itu, dan dia tuh ngirim ke aku sate ayam dong. Waktu itu kan aku sih yang lagi nanya ke dia, kamu lagi ngapain gitu kan. Iya aku lagi makan apa? Jadi aku tuh nanya lagi makan apa. Penasaran guys, jadi aku tuh penasaran tentang makanan yang dia makan, dan dia ngirimin foto sate ayam. Oh my god, aku ke kamar, aku nangis. Terus itu suami aku datengin aku kan, kamu kenapa nangis gitu kan. Iya, ya apa sih namanya, temen aku baru aja ngirimin aku foto sate ayam, dan aku tuh pengen sate ayam tapi nggak mungkin kan aku bisa punya sate ayam, nggak mungkin kan aku bisa makan sate ayam di sini. Jadi tuh guys, suami aku ya yang selalu mensupport aku walaupun aku sedang jadi apa sih namanya, perempuan yang benar-benar menjengkelkan. Dan habis itu drama, nangis lagi. Ya namanya pikirannya orang hamil yang sedang ngidam dan sedang sakit gitu ya. Jadi guys, gitu ceritanya kenapa aku nggak suka banget ngelihat sosmednya orang-orang Indonesia waktu aku lagi hamil dan ngidam dan lumayan agak sakit ya guys ya. Jadi ya karena posting makanan itu aja sih. Jadi for your information. Jadi guys, aku tuh sakit mual muntah itu sampai aku melahirkan Evan ya. Jadi 9 bulan 10 hari. Dan gak hanya itu guys, jadi aku tuh juga punya problem di apa sih namanya ini, punggung. Jadi itu punggung aku tuh kayak kecetit gitulah. Jadi tuh bukan beberapa kali lagi ya. Jadi dari umur kehamilan 7 bulan itu aku sudah pertemuan 3 kali seminggu itu ke kayak kineterapis gitulah, kayak orang kayak dokter yang memijat gitulah, istilahnya kayak tukang pijat tapi dokter gitu ya. Dan itu gratis ya guys, itu bener-bener dari pemerintah, karena itu aku dapat resepnya itu dari dokter aku, dan dokter aku tuh memang menyarankan untuk pijat itu 3 kali seminggu untuk ngerileksin apa otot-otot aku yang ada di belakang sini ya, karena bener-bener sakit banget kayak kecetit gitu. Jadi guys, bener-bener perjalanan kehamilan aku tuh sangat tidak mudah ya guys ya. Kalau misalnya kalian sedang mengalaminya sekarang, untuk teman-teman yang juga kena HG seperti aku, tetap semangat karena nanti itu akan terbayar waktu kalian melahirkan dan melihat bayi kalian. Jadi itu bener-bener jerih payah, sakit-sakitnya kalian itu benar-benar terobati waktu kalian ngelihat bayinya kalian, dan seketika itu juga sakitnya itu udah pergi, udah hilang, udah nggak mual lagi, gila ya. Oke guys, jadi gitu aja cerita kehamilan aku selama 9 bulan ya, panjang lebar dan nggak singkat gitu ya ceritanya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang sepernasiban, yang senasib sepenanggungan dengan aku sekarang yang lagi ngalaminnya, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap makan walaupun itu susah banget, tetap minum air putih yang banyak walaupun itu susah banget. Aku tahu banget gimana rasanya guys ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu rasanya itu, kalian bener-bener nggak ngebayangin gimana sih rasanya sakit itu ya. Bukan sakit ya guys ya, kita nggak bisa bilangnya itu sakit karena itu hamil gitu ya. Tapi
hamil yang lumayan sakit gitu ya. Jadi aku bersyukur sekali karena aku masih bisa diberikan kenikmatan untuk mengalami kehamilan walaupun itu nggak gampang. Dan bagi teman-teman yang sekarang lagi nonton, marilah kita doakan untuk wanita-wanita, teman-teman saudari-saudari kita yang sedang mengharapkan momongan untuk mendapatkan momongan secepatnya dan dipercayakan oleh Allah ya untuk mendapatkan momongan. Oke guys, kalau gitu video kali ini sampai sini aja. Kalau misalnya kalian ada yang senasib dengan aku dan mau tanya tips atau tanya seputar kehamilan dengan HG, kalian langsung bisa aja komen atau kalian langsung bisa message aku di Facebook. Aku pasti akan jawab sebisa aku karena aku sudah mengalaminya ya guys ya. Mungkin setiap ibu atau setiap ibu hamil tuh merasakan gejala atau sesuatu yang berbeda pastinya. Jadi kalian memang harus bertemu dengan dokter. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu pengalaman aku lebih lanjut dengan kehamilan HG aku, kalian bisa langsung DM atau message aku ya. Oke guys, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe yang belum ya. Thank you so much for your support dan see you on my next video. Bye bye. Marhaban ya Ramadan. Bye.